Sejatinya pendidikan itu dipelajari, ilmu itu dipahami untuk membangun kita sebagai manusia berakhlak yang tinggi. Orang yang berakhlak tinggi akan mendapatkan kedekatan kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci, maka dia akan mudah menghadapi segala macam situasi, dan dia akan tahu diri saat ini dia berada dengan siapa? Sama orang tua keduanya. Siapa orang tua kedua? Guru dan dosen. Orang tua ketiga siapa? Tokoh agama dan tokoh masyarakat. Orang tua pertama siapa? Yang melahirkan kita dan penyebab kita lahir. Begitu juga para guru dan para tokoh agama masyarakat, ketika dia berhadapan dengan murid dan mahasiswanya, ketika dia berhadapan dengan rakyat dan masyarakatnya, dia akan menganggap itu semua adalah anak-anak mereka. Maka tidak akan lepas kasih sayang itu. Dari mana kasih sayang itu datang? Dari terajutnya ikatan dia dalam penghambaan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Halo sahabat semuanya, salam Giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Awalnya mula tadi, latar belakang masalahnya adalah kondisi kita memang saat ini tidak menjadikan pendidikan itu sebagai pembangunan akhlak atau mental yang manusiawi. Di mana kajian manusiawi itu? Manusia yang sadar diri bahwa ia tercipta sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dia juga menyadari bahwa dirinya tidak luput dari lupa dan salah, serta dia dengan kesadaran bahwa dia tidak luput dari lupa dan salah, dia selalu bergantung hanya kepada Allah, bukan bergantung pada yang lainnya. Ketergantungan itulah yang membuat dia menjadi lebih sadar untuk berbuat hanya karena Allah, Tuhan yang Maha Rahmah. Sehingga ia tidak ada di sana dikelabui oleh harta, kekayaan, dan tahta kekuasaan. Nah, kemana kepasan yang ingin Ustaz jelaskan di sini? Disinilah ketika pendidikan difokuskan kepada yang endingnya adalah lapangan pekerjaan, ini akan membuat si terdidik tidak konsen dengan bahwa ilmu yang dia miliki itu untuk membangun kemuliaan perbuatan atau bahasa Islamnya kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak itu hadir manakala terjadinya rajutan ikatan hebat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika seseorang itu iri, berawal dari cemburu, yang mengakibat dia iri atas kekayaan orang, kekuasaan orang, ditambah lagi dengan godaan syaitan menjadi dengki, hingga dia ingin membinasakan kejayaan seseorang tadi, kekayaan seseorang tadi, kekuasaan seseorang tadi. Itulah yang membuat suasana menjadi rusak. Maka Ustadz ingat waktu tahun 2010-an itu ya, mulai muncul mau dibawa kemana perguruan ini. Semua sibuk untuk bisa mudah cepat dapat kerja. Maka yang ada di otak mahasiswa-mahasiswi terutama, dan juga di otak siswa-siswi, mereka langsung kerjaan tuh yang di pikiran mereka. Padahal dalam filsafat ilmu, hakikat keilmuan itu dipelajari untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah itu adalah bagian dari kemuliaan akhlak tuh. Kalau dalam Islam disebut inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemungkaran dan kekejian itu kan permasalahan. Kemungkaran dan kekejian itu kan persoalan yang harus dijawab, yang harus diselesaikan. Dan penyelesaiannya adalah dengan sholat. Sholat itu terajut bagaimana akhlak kita dengan Allah, hablum minallah, dan akhlak kita sesama manusia, hablum minannas.
Makanya dari zaman dulu tahun 2010 sampai terakhir, apalagi tahun 1980-an, itu selalu yang dikedepankan adalah membangun moralitas bangsa. Gitu teman-teman. Ini yang kita sedihkan. Sehingga yang di benak pikiran adalah seperti dunia manajemen tok. Sehingga dia sebagai manajer di situ. Padahal di atas manajer ada leader. Dalam dunia leadership tidak pernah lepas dari kepedulian. Tapi dalam dunia manajer selalu datang dunia pemaksaan. Tapi tidak semuanya. Hanya manajer-manajer yang mempunyai jiwa leader yang akan bisa bangun dan membuat perusahaannya, direksinya, lembaganya akan bertahan karena dia peduli dengan orang-orang di bawahnya, karena dia ada dengan orang-orang di bawahnya. Orang-orang di bawah juga akan merasa mereka ada karena ada orang di atasnya. Ini yang disebut leadership. Kepedulian yang datang dalam sebuah kepemimpinan sejati. Dan itu didasarkan oleh panggilan hati. Nah, itu dia ya. Kenapa adik-adik sekalian, Fikri dan Sahrul, Ustadz sama Ustadz Iqbal tuh mainnya rasa. Dengan perasaan itu, sampai-sampai kita tidak akan pernah lepas kontrol tuh. Kenapa si Fikri nggak datang? Itu akan kami cari tahu itu. Begitulah jiwa orang tasawuf. Meskipun Fikri tadi dalam posisi pasti kita cari tahu itu. Nggak mungkin nih Fikri datang nggak punya alasan. Begitu. Saking pedulinya, care-nya. Tapi mungkin di situ ada masalah. Dunia rasa itu lepas dari diri Fikri dan Sahrul sehingga tidak dapat nilai yang diharapkan dan akhirnya melakukan perbaikan. Jumpa lagi sama Ustadz Sapriandi. Udahlah. Ya. Ini makanya dengar baik-baik. Ustadz, kalau sudah masuk ke kelas-kelas selalu Ustadz sampaikan. Mau anak rektorkah dia, mau anak menterikah dia, kalau akhlaknya tak mulia, tetap Ustadz kasih nilai E. Mau anak tukang sapukah dia, pengulung sampahkah dia, tapi kalau akhlaknya mulia, Ustadz kasih nilainya A. Karena sejatinya pendidikan itu dipelajari, ilmu itu dipahami untuk membangun kita sebagai manusia berakhlak yang tinggi. Orang yang berakhlak tinggi akan mendapatkan kedekatan kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci, maka dia akan mudah menghadapi segala macam situasi dan dia akan tahu diri. Saat ini dia berada dengan siapa? Sama orang tua keduanya. Siapa orang tua kedua? Guru dan dosen. Orang tua ketiga siapa? Tokoh agama dan tokoh masyarakat. Orang tua pertama siapa? Yang melahirkan kita dan penyebab kita lahir. Begitu juga para guru dan para tokoh agama masyarakat ketika dia berhadapan dengan murid dan mahasiswanya, ketika dia berhadapan dengan rakyat dan masyarakatnya, dia akan menganggap itu semua adalah anak-anak mereka. Maka tidak akan lepas kasih sayang itu. Dari mana kasih sayang itu datang? Dari terajutnya ikatan dia dalam penghambaan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sekarang sudah hilang nih. Yang di benak itu adalah karena itu terajut dari ikatan dirinya dengan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Maka di dalam kajian-kajian Ustaz yang selalu Ustaz sampaikan, meskipun kita berhadapan dengan tidak seakidah dengan kita, kita udah paham bahwa yang tidak seakidah dengan kita itu siapa yang ciptaan mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya gara-gara kita tidak seiman dengan dia kita benci sama dia? Enggak. Apakah karena dia orang miskin kita orang kaya kita nggak cocok berkawan dengan dia? Enggak. Apakah karena dia nggak pintar kita nggak cocok bergaul dengan dia? Tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya dia adalah juga ciptaan Allah. Coba dibalikkan kalau kita yang miskin, dia yang kaya.
Kalau kita yang nggak pintar, dia yang pintar. Kalau kita yang tidak beriman kepada Allah, dia yang beriman. Ayo gimana? Nah, intinya kajian ini kajian tauhid. Dan tauhid itu tidak lepas kupasannya dalam pembahasan akhlak. Nanti lain waktu, besok kita akan kupas itu. Hubungan akhlak dengan ilmu tauhid. Ya. Maka oleh karena itu, di sini Ustaz sampaikan kepada kalian sekalian bahwa kupasan kajian yang dikembalikan ini yang ditempatkan dalam kaidah pembangunan kembali pemahaman akhlak itu apa, tasawuf itu apa. Yang kedua, akhlak dan tasawuf itu apa. Yang ketiga, tasawuf akhlaki itu apa. Jadi akhlak itu sejatinya adalah moral. Tapi Ustadz pribadi dalam tulisan Ustadz, yaitu yang keluar di keluar di jurnal Sinta 2 kemarin, Ustadz paparkan juga di situ bahwa orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, baik dia perbuatannya, maka bukanlah dia disebut sebagai orang yang berakhlak mulia, tapi bermoral mulia. Kenapa? Karena moral itu tidak ada hubungannya dengan penuhanan kepada Allah. Mau siapapun Tuhannya, bukan urusan kita. Tapi yang penting dia membangun sebagai manusia yang berbuat kebaikan bagi lingkungannya. Tapi ketika dia yang memang menyembahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbuat baik, disebutlah dia sebagai berakhlak mulia. Karena dalam kajian akhlak itu ada definisi. Karena di situ nanti ada kholaqah, kholikun, wa makhlukun. Kholaqah ciptaan, kholaqah cipta, kholikun pencipta, makhlukun yang tercipta. Maka ada jembatan di situ antara kholik dan makhluk. Itu disebut akhlak. Sapria Andi. Itu lagi Ustaz tulis itu. Dengan judulnya nanti insya Allah mudah-mudahan. Ini lagi bingung nih mau masukkan ke Scopus atau Sinta 2. Nanti Scopus lama kali nunggunya, Sinta 2 agak mudah, tinggal disiram aja berapa gitu loh. Tulisannya bagus loh. Masalahnya kan masalah tentang sistem. Kalau nggak disiram nggak bisa tumbuh katanya. Kalau Scopus nunggu, asal setahun 2 tahun. Cuma perkaranya bukan menunggu untuk itunya. Bagaimana ini tulisan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau diikuti siraman Scopus kita nggak sanggup. Tapi kalau untuk Sinta masih bisa lah. Insya Allah sedekah jariah. Biasanya kalau Ustadz udah bismillah itu kan niat Ustadz untuk biar tulisan Ustadz dibaca orang, Ustadz keluarkan untuk berbagi, dikasih Allah lagi double 2-4 kali lipat itu biasanya. Alhamdulillah. Baik teman-teman medsos sekalian. Gitu. Jadi itulah kajiannya ditempatkan Fikri dan Sahrul. Jadi akhlak itu di situ. Sudah? Secara tauhid, orang yang berakhlak tuh mengakui bahwa Allah itu tuh Tuhan. Namun ditanya di mana bukti dia menuhankan Allah, maka lahirlah dalam kajian fikih. Oh, dia melakukan sholat. Ketika datang puasa wajib, bulan Ramadan dia kerjakan. Ketika dia punya banyak uang, dia lakukan haji karena dia mampu. Ketika dia banyak uang juga lagi, dia harus mengeluarkan zakat. Itu bicara fikih. Tapi pertanyaannya, dia ikhlas enggak? Karena memancing keikhlasan itu, usahakan zakat. Sedekah pun akan dikerjakannya. Karena memancing keikhlasan itu, karena dengan pancingan keikhlasan itu, usahakan haji, umroh pun dilakukannya. Bahkan
Saking banyaknya uangnya, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Sarul sama si Fikri pun diberangkatkan haji. Bukan umroh saja. Kenapa? Karena begitulah Allah tadi, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datang jalan keluar, maka rezeki datang tanpa dikira-kira. Itulah indahnya. Maka ketika datang tasawuf, inilah panggilan ikhlas yang menghidupkan kembali tafsir apa Fikri? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka dikaitkanlah akhlak tasawuf. Gitu. Kenapa bukan akhlak fikih? Kenapa bukan akhlak tauhid? Kok dibuat akhlak tasawuf? Karena akhlak itu sudah pasti terjalinnya hubungan hablum minallah. Hubungan hamba dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Cuman nanti dikuatkan lagi dengan pemahaman hubungannya akhlak tasawuf dengan ilmu tauhid. Nanti kita akan bahas besok, insyaallah, secara offline di kampus. Nah, kenapa dengan akhlak tasawuf? Untuk jadi orang berakhlak tuh ribet loh Fikri. Ustadz aja bertahan dengan bidang ustadz keilmuan, ustadz ilmu tasawuf harus resikonya luar biasa. Siap kita tak dipanggil. Siap kita tak dipakai orang. Siap kita untuk disakiti. Siap kita untuk dijatuhkan. Kenapa? Di situ ada keyakinan tuh kepada Allah. Dan keyakinan itulah yang membuat kita siap itu di dalam kajian tasawuf. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuanku, engkaulah tujuanku, ridhomulah yang kupinta. Dalam kajian tauhid, ketika orang yang bisa menerima apapun dari pemberian Allah, yang disebut musibah, karena musibah itu bahagia, tak tahu dia merajut tali kepada Tuhannya, sombong dia, musibah. Derita, tak tahu dia merajut tali hubungan dengan Tuhannya, putus asa dia. Agar dia tidak jadi sombong ketika dia bahagia, punya harta dan tahta, punya kekayaan dan kekuasaan, maka dia agar tidak sombong, dia rajutlah tadi sehingga akhirnya dia balikkan semua kepada Allah dengan bismillah. Bismillah. Nggak pandang bulu lagi dia melakukan pemberian itu. Mengapa? Meskipun itu tak cocok sama dia, musuh dia di jiran tetangga, kalau itu memang hak dia, kasihkan sama dia. Itulah resikonya sebagai seorang yang diberikan amanah. Sekarang tidak. Woi, mumpung aku sebagai pejabat nggak cocok sama aku, ini kesempatanku jatuhkan dia. Dia lupa. Tanpa disadari dalam kajian tauhid, ia telah mengingkari, mengkhianati rukun iman ke-5. Beriman kepada hari akhirat. Berbicara tentang akhirat, pertanggungjawaban. Makan tuh yang punya jabatan. Kalau yang udah tahu senyum-senyum aja. Ya tak? Begitu teman-teman FB sekalian. Makanya enak kalau udah bismillah tuh. Cocok tak cocok, alhamdulillah. Kata yang kita puji itu Allah. Yang kita puja itu Allah. Ini yang dikaitkan dalam dunia tasawuf. Makanya disebut akhlak Selesai? Selesai pengertian pertama. 2. Akhlak dan tasawuf. Kenapa dibuat ada akhlak dan tasawuf? Itu dulu ada tuh mata kuliah namanya akhlak dan tasawuf. Tahun 2015 ke bawah. Tahun 2007 sampai 2015. Judulnya akhlak dan tasawuf. Kenapa Ustaz paham ini? Ya memang itu bidang Ustaz dulu. Kenapa?
Karena akhlak itu sama dengan kajian tasawuf. Tasawuf itu bermuara kepada akhlak mulia. Dekatnya dia kepada Allah, itu akan mendatangkan kemuliaan perbuatannya, kesantunan dalam perilakunya. Akhlak begitu juga. Tujuannya apa? Dia berhadapan dengan siapapun manusianya. Seakidahkah dia, tidak seakidahkah dia? Seekonomikah dengan dia, tidak seekonomikah dengan dia? Dia tetap menyatakan itu kuhadapi adalah ciptaan-ciptaan Allah. Itu akhlak. Maka akhirnya di situ akhlak dan tasawuf sama-sama niatnya podo. Maka ini mengindahkan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu dimulakan dengan niat. Kalau niat si Fikri mau dapatkan perempuan nikah, perempuan itu aja yang dapat. Pertanyaannya, rumah tangga kayak mana besok? Nggak tahu. Maka diselamatkan oleh Rasulullah. Ada 4 itu, cantiknya, kayanya, keturunannya. Tapi yang keempat dia harus kalian jadikan tujuan utama, agamanya. Kalau laki-laki yang dipilih tadi apanya? Ilmunya dan berimannya. Sekarang enggak, pekerjaannya. Baiklah. Hebat semua pekerjaan. Pertanyaannya, adakah yang merasakan apa yang kalian rasakan sebagai mahasiswa? Berapa SPP kalian bayar? Bagaimana fasilitasnya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu dan pemegang pengelolaan university yang tahu. Begitu loh. Kenapa itu bisa Ustaz sampaikan? Karena ada rukun iman kelima di sana. Beriman kepada akhirat. Kalau udah bicara tentang akhirat, apa yang kita dapat berakhlak dengan hari akhirat itu? Kita tak berani semena-mena melakukan semua perbuatan itu. Ini kayak KKN kemarin, berapa tahun belakangan, 3 tahun, 3 kali Ustaz mengikuti, membimbing KKN. Semua mahasiswanya tadi udah nggak usah bahas lah. Tapi Ustaz nggak ada masalah. Cuman sayangnya kita nggak ditanya kenapa mahasiswa tadi seperti itu. Harusnya ada two communication, komunikasi 2 arah. Ini nggak, yang diambil one communication. Masukan dari mahasiswa diterima, masukan dari dosen tidak. Ya nggak masalah, semua kan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kuasa, karena semua itu yang berdaya dan kuasa adalah Allah. Bagaimana Ustaz menyikapi, bagaimana mereka nanti kena pertanggungjawaban dari Allah yang Maha Suci. Mudah-mudahan bagus-baguslah besok mahasiswa yang sudah selesai itu dapat jodohnya, cepat dapat pekerjaannya, jangan sampai dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kalau udah kajian tasawuf seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau berbicara tentang akhlak pasti ada balancing di situ, keseimbangan. Maka itu disebut dengan akhlak dan tasawuf. Baru masuklah tadi kepada kaji tasawuf akhlaki. Ini memperkuat lagi. Ketika Fikri dan Sahrul sudah mempelajari akhlak tasawuf, atau mata kuliahnya akhlak dan tasawuf, maka sudah paham dengan tasawuf akhlaki. Jadi intinya semua itu adalah menuju kepada ridho Allah. Ridho Allah tadi apa? Nggak akan berburuk sangka kita pada Allah. Ini kan Ustaz tadi nyampaikan bukan Ustaz curhat, tidak. Ustaz menyampaikan kebenaran karena ini wilayah pendidikan dan ini berhubungan dengan kita punya mata kuliah yang bernama akhlak tasawuf. Ustadz bukan ngerumpi, enggak. Inilah yang disebut pendidikan keilmuan. Dan mata kuliahnya lagi akhlak tasawuf. Ya memang sekarang, kalau boleh Ustadz prosentasikan,
Tapi belum melakukan penelitian ya. Hanya 10% yang betul-betul masuk dalam zona akhlakul karimah. 90% hanya zona nafsiyah. Maka jangan kaget kalau muncul kejadian banyak oknum-oknum guru dan dosen yang salah menggunakan wewenang sebagai guru dan dosen. Itulah oknum. Tapi sayangnya itulah yang jadi permasalahan yang kadang jarang dibahas-bahaskan. Padahal setiap Jumat kita dengar tuh di khutbah kedua ketika mengakhiri. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wal baghi. Enggak ada saling membenci. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk melakukan keadilan dan menuju kebaikan. Ihsan. Ihsan itu letaknya itu, Fikri, letakkan gelas di atas meja. Ya, Mak. Dengan pemikiran ihsan, Fikri akan meletakkan gelas tadi di tengah-tengah. Dia sudah berpikir panjang. Kalau disenggol sama Sahrul, disenggol sama Ustaz Sapriandi, gelas itu tetap tergeser tapi tak jatuh. Tapi kalau berpikiran fikih, Sahrul, letakkan gelas di atas meja. Ustaz Sapriandi nggak ada bilang di tengah-tengah kok, letakkan di atas meja. Mau di ujung kanan, ujung kiri, ujung pojok kanan kiri. Ya kan? Ujung-ujung meja itu nggak apa, yang penting udah aku letak di atas meja, laporan sudah saya letak di atas meja, dipoto lagi. Cing! Apalagi laporan foto kan. Tapi nggak cerdas kita meletakkan untuk pemikiran jauh ke depan. Itulah orang yang berhasil memahami beriman pada akhirat. Karena baca jangkau masa panjang, masa datang. Ya, gitu. Jadi tasawuf akhlaki adalah tasawuf itu adalah sebuah keilmuan yang menjadikan seorang hamba Allah menjadi pecinta Allah yang berakhlak mulia. Maka Mas Puk Juhri, Ustadz Juhri itu di dalam bukunya tentang tasawuf ya, itu menyatakan bahwa ibadah itu adalah muara dari akhlakul karimah itu sendiri. Dan orang sufilah yang telah berhasil mengangkat pelaksanaan ibadah itu terdapat akhlak yang mulia. Sekarang tidak. Makanya ketika zaman waktu Ustadz dulu masih remaja, ya, pernah ada itu yang marah-marah sambil bawa parang, gara-gara anaknya begaduh. Langsung jumpa bapak sama bapak. Iya, bapak kan yang sama kita sholat di masjid. Iya, tak jadi parang tadi. Terakhir orang itu marahi anaknya masing-masing. Itulah sholat itu mendatangkan akhlak yang mulia. Terakhir, kau yang salah nih nak. Kau laga pula kami yang rajin sholat di masjid. Sekarang nggak ada. Sama-sama sholat pun nggak ada begaduh. Apalagi milih mau jadi imam. Mau jadi imam aja begaduh ya, Rul. Ini kajian kita, ya, makanya Ustaz selalu menempatkan kepada Gemah Ripahluh Cenawi. Maka Ustaz berkawan di medsos yang lainnya selalu mengatakan bagaimana menyelamatkan bumi Nusantara dengan jalannya adalah perbuatan mulia. Siapapun dia orangnya, apakah agamanya, itu nggak jadi permasalahan. Maka bila berbeda agama, masing-masinglah tampilkan muatan agamanya berbicara tentang menyelamatkan bangsa ini bagaimana. Kekayaan itu alhamdulillah ada di Islam. Maka Rasulullah sudah mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatud din. Hancurnya kita adalah ketika cinta dunia benci kepada agama. Agama sudah menjelaskan tuh. Ya, dari rukun iman dan rukun Islam. Itu saja secara umum Ustaz sampaikan apa itu akhlak tasawuf, akhlak dan tasawuf, tasawuf akhlaki. Jadi akhlak tasawuf itu tadi kalau udah orang berbicara tentang akhlak, akhirnya orang nggak lagi memandang hina tasawuf itu.
Karena tasawuf ini dipandang hina adalah karena apa? Dianggap tadi orang bertasawuf itu orang yang tidak peduli dengan harta dan tahta. Salah. Orang yang bertasawuf itu adalah orang yang juhud. Boleh dia berjabat, boleh dia berharta, boleh dia punya kekayaan, tapi ia tidak dikendalikan oleh harta dan tahtanya, kekayaan dan jabatannya. Ia dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang serakah pening menghadapi orang tasawuf seperti ini. Maka dihinalah orang tasawuf tadi seakan-akan tidak peduli dengan dunia. Salah. Ya. Orang tasawuf itu adalah tidak peduli dengan dunia, artinya dunia jangan sampai mengendalikan dia, tapi dia dikendalikan Allah. Bisa dia jadi orang berkuasa, bisa dia menjadi orang kaya, tapi dia orang yang berkeadilan. Pandangan mata tauhidnya, walaupun tak seakidah dengan dia, ia tahu itu adalah ciptaan Allah, dia akan tetap adil kepadanya. Itu dalam surat apa? Mumtahanah ayat 8. Berlaku adillah kamu dengan, walaupun tidak seakidah denganmu. Ustaz nggak pernah malu untuk nanya mahasiswa. Kenapa? Takut sama Allah. Ini gara-gara malu sama mahasiswa, tahan-tahan kena salah. Kan bahaya. Itu gara-gara apa? Takut sama kalian, bukan takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, Ustadz tetap menghargai kalian sebagai mahasiswa yang juga mempunyai pengetahuan. Kan kita nggak luput dari lupa dan salah. Profesor pun Ustadz, andaikan diizinkan Allah, Ustadz juga tak luput dari lupa dan salah. Permasalahannya adalah orang tak pernah mau ngaku dia bersalah dan lupa. Ini yang bahaya nih. Dajjal lah. Baik, itu ya. Jadi akhirnya dengan mempelajari akhlak, akhirnya dia tidak kaget lagi mempelajari tasawuf. Itulah akhlak tasawuf. Dengan mempelajari akhlak dan tasawuf, dia akan tahu bahwasanya disitulah dalam beragama Islam. Dengan tasawuf akhlaki dia akan mengetahui bahwa orang yang bertasawuf itu pasti mengembangkan dunia kemuliaan dalam berhubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Fikri, Sarul? Kelas? Baik. Alhamdulillah, nanti besok kita masuk di kampus secara offline, kita akan bicarakan bagaimana nanti ke depan tentang tidak sia-sianya kalian melakukan perbaikan nih nilai. Sedihnya kita melihat suasana saat ini di mana pendidikan tidak lagi dinomorsatukan dengan akhlak mulianya, perilaku budi pekerti mulianya, moral mulianya, tapi sudah beralih kepada semua sibuk bertanya, sekolah kita bisa membuat anak-anak itu bekerja di mana? Ya, yang gawatnya kadang bekerja itu tidak sesuai tupoksinya, tapi sesuai dengan pembayarannya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi mau jadi apa lahan dan ladang pekerjaan itu? Ya, tapi kalau orang yang berakhlak mulia, dia akan berpikir dengan dia punya keilmuan, ilmu yang bisa disandarkan, bahkan dengan kemuliaan akhlaknya, ia bisa menghadapi siapapun yang dihadapinya dengan penuh mulia, itu menjadi nilai plus bagi tempat dia bekerja, dan akhirnya dia pun dipercayakan untuk menjadi orang yang jujur menyelamatkan lembaga pekerjaan, direksi, perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Pada Allah manapun pada sekalian minta maaf Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.